Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam program Mendengar Suara Tuhan hari Jumat 18 April 2025. Kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus yang tidak pernah berkesudahan dari kehidupan kami. Selalu kami rasakan, selalu kami nikmati, dan pujian, hormat, kemuliaan biar menjadi bagian Engkau yang memberikan kami kehidupan. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami diberi kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia, Tuhan Yesus, Engkau tolong kami sehingga kami mampu untuk mengerti makna dari firman Tuhan di pagi hari ini sebagai bekal bagi kami dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Ampuni dosa kami yang begitu banyak. Sucikan dan kuduskan kami sehingga kami layak duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Galatia 6 ayat 7 hingga ayat yang ke-8, firman Tuhan, "Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, judul perenungan kita adalah Jangan Sesat. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah tidak bisa dipermainkan. Pernyataan dalam ayat ini sering digunakan sebagai pembenaran ketika seseorang membuat pernyataan kontroversial yang mengolok-olok Kristus atau mengolok-olok Tuhan Allah, lalu mengalami bencana. Almarhum John Lennon misalnya, dia pernah berkata bahwa grup musiknya akan lebih populer dibanding dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika ia mati ditembak oleh penggemarnya sendiri, banyak orang Kristen, banyak yang menyebut dirinya murid-murid Kristus, menghubungkan nasib tragisnya John Lennon ini dengan pernyataan yang dibuatnya yang dianggap mengolok-olok Kristus Tuhan. Tentu ada banyak kejadian serupa di mana seseorang mengalami bencana, mengalami musibah, kecelakaan, dan hal itu seringkali dikaitkan dengan penghukuman atau penghakiman Allah atas segala sesuatu yang diperbuatnya. Jika terjadi musibah, maka mereka akan mengatakan bahwa itu adalah hukuman Allah karena dia telah melakukan banyak kesalahan. Itu karena dia banyak sekali melakukan dosa. Itu karena dia tidak taat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat peristiwa yang baru saja terjadi dalam waktu yang dekat kemarin itu. Peristiwa kebakaran yang sangat besar yang terjadi di Los Angeles. Sangat heboh, sangat viral. Kita melihat hal itu di berita.
Bagi orang Kristen, bagi murid-murid Kristus, pengikut-pengikut Kristus, hal ini mereka lihat sebagai penghukuman Tuhan atas pusat hiburan dan industri film yang semakin amoral. Sementara itu, bagi saudara-saudara kita yang beragama lain atau beragama Muslim sepupu kita, kejadian tersebut diasumsikan sebagai penghukuman Tuhan atas kehancuran Gaza yang dilakukan oleh pasukan Israel. Saudara-saudaraku, asumsi-asumsi semacam ini yang seringkali disertai dengan kutipan-kutipan ayat-ayat Alkitab sebenarnya merupakan bentuk pencarian jawaban atas pertanyaan mengapa malapetaka, mengapa kejahatan, mengapa kecelakaan, mengapa tragedi bencana alam bisa terjadi. Ingat peristiwa tsunami di Aceh sekitar 20 tahun yang lalu. Saat itu ada beberapa orang percaya kepada Kristus mengatakan bahwa bencana tersebut adalah hukuman Tuhan karena orang Kristen sangat dipersulit dalam beribadah di Aceh. Namun bagi umat Islam yang mayoritas di daerah Aceh, bencana itu bukanlah sebuah hukuman, melainkan ujian iman. Dalam kebutaan rohani, seseorang bisa salah dalam berasumsi dan bahkan melakukan penganiayaan tetapi merasa sedang membela Tuhan Allah, membela kepercayaannya, membela keyakinannya. Ada pula yang melakukan kejahatan amoral seperti misalnya kaum LGBT. Mereka menganggap bahwa yang mereka sedang lakukan adalah mereka berjalan di dalam kasih walaupun mereka itu sesama jenis. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terus sekarang bagaimana kita seharusnya menyikapi setiap bencana, menyikapi setiap musibah atau tragedi atau kecelakaan yang terjadi di sekitar kita atau yang menimpa kita. Saudaraku, mari kita tetap membaca, tetap merenungkan, bahkan melekat dengan Tuhan. Karena dengan melakukan semuanya itu kita akan lebih lagi mengenal Tuhan dan percaya dengan sungguh bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu semua diizinkan Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan, bagaimana Tuhan memulihkan, bagaimana Tuhan mengangkat umat kepunyaannya, mengangkat umat kesayangannya, mengangkat saudara dan saya. Dan apabila kita tidak melekat kepada Tuhan, apabila kita jauh daripada Tuhan, tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan musibah itu terjadi, maka kita akan dengan mudah terombang-ambingkan oleh isu-isu, oleh berita-berita yang tidak benar. Itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Saudara-saudaraku, ayat bacaan hari ini menjelaskan bahwa apa yang ditabur pasti akan dituai. Jika kita menabur kejahatan, kita akan menuai kebinasaan. Jika kita menabur kebaikan, kita akan menuai hidup yang kekal. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang melek rohani. Mata rohaninya itu harus senantiasa terbuka, bukan sekedar beragama yang kemudian mudah menghakimi saudara seiman, bahkan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Biarkanlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada mereka. Jadilah peka secara rohani, jangan sampai tersesat. Celakalah jika kita merasa sedang berjalan di jalan yang benar, tetapi ujungnya justru menuju pada kebinasaan.
Tanpa kepekaan rohani, siapapun bisa tersesat. Anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus Kristus harus senantiasa melihat segala peristiwa sebagai jalan terbaik Tuhan untuk seseorang bisa berjalan di dalam kehendak-Nya yang sempurna. Setiap peristiwa buruk, setiap malapetaka, setiap kecelakaan atau musibah belum tentu itu adalah sebuah hukuman. Bisa terjadi itu karena berkat yang terselubung yang justru bernilai sangat mulia bagi pribadi-pribadi yang melekat dan mengenal Tuhan Yesus. Demikian jauh pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena pagi ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu ini Tuhan sungguh mengajarkan kami untuk lebih lagi dalam memahami kebenaran-kebenaran firman-Mu, belajar lebih dalam lagi tentang firman-Mu, agar jika terjadi sesuatu musibah, malapetaka, suatu bencana, atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami yang tidak menyenangkan, yang tidak enak Tuhan, kami terus percaya, kami terus yakin bahwa Engkau memiliki rencana yang sangat luar biasa di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan melalui peristiwa-peristiwa ini Tuhan, nama-Mu kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Sekarang ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, dalam masalah. Tuhan Yesus, kuatkan dan mampukan mereka sebagaimana Engkau memberikan kami kekuatan untuk bertahan dalam setiap pergumulan masalah yang ada. Kami pun percaya kami memiliki Allah yang sama. Saudara-saudara kami pun yang dalam pergumulan akan bertahan, bahkan menang dari setiap pergumulan masalah yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, tuntunlah kami di sepanjang hari ini. Berkatilah kami dalam segala tugas, pekerjaan, tanggung jawab kami, dalam studi kami, bahkan Tuhan dalam pelayanan kami. Engkau memberkati kami agar segala sesuatu yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sedang lemah iman, Engkau kuatkan. Mereka yang sedang susah hati, Engkau hibur. Mereka yang sedang berputus asa, berbeban berat, Engkau berikan pengharapan. Tuhan, saudara-saudara kami yang terikat dan terbelenggu oleh dosa-dosa, Tuhan Engkau bebaskan, Engkau lepaskan mereka dan beri mereka kemenangan serta mujizat-Mu Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang bekerja dan berkarya di dalamnya semuanya untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, doa kami belum sempurna, karenanya Tuhan kami mau menyempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu dan yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Pujakan nama Tuhan. Demikian perenungan kita di pagi hari ini.
Mari kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, kerabat kita, dengan cara kita membagikan video yang sudah kita dengar di pagi hari ini, agar berkat yang kita terima mereka pun ikut menerimanya. Hari ini adalah Jumat Agung. Mari setiap kita yang mengaku diri sebagai murid-murid Kristus meringankan langkah untuk ke gereja masing-masing, mendengarkan firman Tuhan atau mengikuti kebaktian ibadah yang ada. Dan sampai kita bertemu besok pagi di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi.